kasih untuk Anda yang sudah memimpin kita doa. Siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini, Pedro, dan satu lagi polisi. Keterangan ada? Kalau itu satu, Pedro keterangan. Nanti ketua kelas tulis ini nama-nama yang hadir saja. Ketua kelas PC antar ke ruangan itu. Oke, baik, langsung saja mulai dengan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu Ibu mau tanya, adik-adik masih ingat ini materi minggu kemarin? Masih. Tentang teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Teks yang berlangkah-langkah cara melakukan sesuatu. Ada yang lain? Sama Desi sama. Oke, baik. Terima kasih untuk adik Desi yang sudah menjawab apa itu teks prosedur. Oke, baik. Kita akan melanjutkan materi kita masih berkaitan dengan teks prosedur, tapi di sini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada beberapa poin penting. Yang pertama itu tentang tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, seorang penulis memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Contohnya itu ketika kita membuat kopi, tujuannya itu adalah kita memang membuat kopi dan hasil akhirnya itu nikmat. Contohnya itu seperti itu ya. Maksudnya karena Rasanya itu nikmat kopi yang kita buat itu begitu. Sesuai dengan langkah teks prosedur. tapi kalau tidak nikmat bagaimana? Itu mungkin tidak sesuai dengan dia punya langkah-langkahnya itu prosedurnya itu. Itu kurang apa? Mungkin dari adik-adik buat kopi kurang kopi, mungkin kurang gula atau apa sehingga tidak enak, atau airnya itu kurang panas sehingga gulanya itu tidak cair sehingga rasanya tidak enak. Oh iya, ini baik. Oke, baik, lanjut. Yang kedua itu tentang material. Itu merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga itu langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Yang perlu kita garis bawahi bahwa langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu juga susunannya itu harus logis, sistematis, dan juga mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir itu penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini dia bersifat opsional, yakni boleh ada atau tidak ada. Lanjut, yang kedua itu tentang kaidah kebahasaan. Dalam kaidah kebahasaan itu juga terdapat kalimat. Itu seperti kalimat imperatif. Merupakan kalimat yang mengandung perintah atau diakhiri dengan tanda seru. Contohnya itu seperti matikan kompor. Itu dia diakhiri dengan tanda seru, bukan tanda titik atau tanda tanya. Bagian yang kedua itu
dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya itu, berapa lamakah kue ini dikukus agar rasanya pas? Dan kaidah yang kedua itu konjungsi atau kata hubung. Dalam konjungsi atau kata hubung itu ada konjungsi prasyarat. Itu kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya itu jika, bila, andai, kalau, dan asalkan. Itulah contoh-contoh dari konjungsi prasyarat. Dan yang kedua itu konjungsi temporal. Itu menyatakan urutan waktu. Contohnya itu lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelah itu. Konjungsi yang ketiga yaitu konjungsi numerial. Kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Itu contohnya itu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kaidah yang keempat itu tentang pronomina, itu kata ganti. Itu ada pronomina petunjuk. Itu kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya itu ini, itu, dan tersebut. Yang kedua itu pronomina persona. Itu kata ganti untuk menggantikan orang. Contohnya itu saya, kamu, dan kalian. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir itu tentang verba atau kata kerja. Di situ ada dua bagian yaitu verba material dan verba tingkah laku. Verba material itu kata kerja berimbuhan yang mengacukan pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya itu mengupas, mengiris, dan memotong. Dan verba tingkah laku itu kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya itu menyukai, menyetujui, dan berpikir. Itulah materi kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Apakah adik-adik sudah mengerti? Jika adik-adik sudah mengerti, kita akan lanjut ke latihan. Di sini karena kalian sedikit saja, banyak yang tidak hadir, jadi buat dalam bentuk satu kelompok saja. Lalu kalian ini buat salah satu contoh teks prosedur. Buat ini tentang apa saja, intinya ini berkaitan dengan teks prosedur. Ibu memberikan waktu kepada adik-adik untuk mengerjakan. Sudah. Ya, kalau begitu ini satu orang bisa maju untuk presentasikan hasil diskusi ini kalian.
semuanya diiris tipis. Bahan yang berikut 1 sendok kecap manis, 1/2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk. Dan yang bahan yang terakhir itu minyak goreng secukupnya. Langkah-langkah membuat itu, yang pertama rebus mie instan kurang lebih 5 menit. Yang kedua, panaskan minyak goreng dalam wajan, lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai merah hingga harum. Yang berikut, masukkan telur, kemudian masukkan mie instan dan aduk hingga rata. Tambahkan kecap manis, garam, dan lada bubuk dan aduk kembali hingga semua tercampur menjadi rata. Yang keenam, masak hingga mie goreng lebih kering. Dan yang terakhir itu, angkat dan sajikan mie goreng dengan irisan daun bawang. Sekian presentasi kami. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih untuk Desi yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Kita memberikan aplaus kepada Desi. Langkah-langkahnya itu lumayan bagus karena adik-adik sudah mengerjakannya itu sesuai dengan langkah-langkah teks prosedurnya itu. Semoga dengan contoh ini adik-adik bisa pahami materi kita tentang teks prosedur dari awal materi yang minggu kemarin Ibu jelaskan sampai dengan hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Mungkin materi kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjut lagi. Itu materinya sudah lain, yaitu tentang teks eksposisi. Jadi Ibu minta untuk adik-adik bisa mencari referensi apa saja. Referensinya itu di mana saja tentang teks eksposisi. Jadi minggu depan Ibu periksa dan Ibu akan tanya satu-satu. Oke, sekian materi kita cukup sampai sini. Ibu minta salah satu